Lagi ke materi berikutnya, kita ingin bahas tentang fungsi SUMIF pakai S, COUNTIF, average ifs. Kita langsung ke TKP. Nah, kita ada beberapa contoh di sini. Kita mulai dengan SUMIF. SUMIF itu adalah fungsi untuk menjumlahkan, karena sum ya, menjumlahkan sel yang ada kriterianya. Kalau pakai S, ini SUMIF pakai S itu mencirikan jamak atau banyak atau plural. Jadi kriterianya lebih dari satu. Sebetulnya bisa dipakai untuk satu kriteria saja. Jadi bisa untuk satu atau lebih dari satu kriteria. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. Ada tabel isinya kolom bulan, produk, negara, dan hasil penjualan. Nah, dari kolom-kolom ini saya ingin jadikan ini sebuah kriteria. Isinya, value ini akan jadi sebuah kriteria. Kriteria seperti ini. Kriteria yang pertama ini kriteria menggunakan kriteria teks atau string ya. String. Ada yang menggunakan kriteria angka. Nanti kita coba lihat. Kita menggunakan kriteria pertama adalah kriteria bulan. Kita ingin menjumlahkan hasil penjualan hanya di bulan Februari. Nanti berapa jumlahnya? Kemudian kalau kita tambahkan satu kriteria lagi seperti ini, bulan dan produk. Saya ingin cari jumlah penjualan di bulan Februari yang produknya shirt white. Kemudian saya tambahkan lagi satu kriteria, yaitu negara. Saya ingin hitung jumlah penjualan di bulan Februari produknya shirt blue dan dari negara UK. Dan yang terakhir, kita ingin coba mencari jumlah produk yang berakhiran U dan E. UE gitu, bukan U dan E, itu UE atau blue gitu ya, UE. Jadi kita akan menggunakan sintaks yang namanya asterisk atau wildcard ya. Mari kita coba. Saya coba dengan SUMIF karena ini cuma satu kriteria, kita pakai SUMIF. SUMIF meminta range-nya dulu. Range apa? Range yang menjadi kriteria. Range-nya karena bulan, jadi kita ambil bulan. Kemudian kita koma. Setelah koma kita minta kriterianya. Kriterianya ada bulan Februari. Oke. Kemudian lanjut dengan apa di sini? Sum range. Apa yang dijumlah? Yang dijumlah itu angka ya. Itu hasil penjualan. Range hasil penjualan. Nanti dia akan memilah sesuai kriteria. Kurung tutup, enter. Akan jadi 4103 di penjualan bulan Februari. Kita bisa uji ya. Februari nih. Februari. Perhatikan angkanya. Februari sampai dengan di sini. 4103. Oke, sama. Nah, kalau kita ingin coba menggunakan SUMIF pakai S meskipun hanya satu kriteria, apakah sama atau benar caranya? Coba kita lihat. SUMIF S. Nah, kalau SUMIF S selalu dimulai dengan apa yang mau dijumlah, angkanya dulu, sum range-nya dulu. Kita blok ini. Kemudian kriteria range pertama, karena cuma ada satu kriteria yaitu bulan. Ctrl Shift panah ke bawah, koma. Kriteria yang dicari adalah bulan Februari. Kurung tutup, enter. Sama juga ternyata hasilnya ya. Jadi boleh menggunakan SUMIF atau SUMIF S. Tapi daripada pusing, lebih baik langsung aja kita pakai SUMIF S ya untuk semua kriteria. Oke, kita coba untuk dua kriteria. SUMIF S. Sum range lagi ditanya. Ini range-nya. Ctrl Shift panah ke bawah untuk mempercepat. Kriteria pertama adalah range-nya di sini, di bulan. Ctrl Shift ke bawah. Dengan kriterianya adalah Februari. Kemudian kriteria range kedua adalah produk. Produk di range-nya ini, Ctrl Shift panah ke bawah. Dan kriterianya saya ingin cari yang shirt white. Oke. Kemudian karena sudah ada yang dijumlah, yaitu ini. Di awal tadi kita
diminta untuk menjumlahkan dulu ini, maka kita tinggal kurung tutup, enter. Jadi jumlah penjualan di bulan Februari untuk produk shirt white adalah 2028. Gimana kalau ada 3 kriteria? Sama aja, kita tinggal tambahkan satu kriteria berikutnya. Di sini kita sebetulnya bisa di copy, tapi karena tidak dikunci ininya selnya, jadi kita harus bikin baru. Average average sum if as sum range-nya adalah ini, koma kriteria range-nya adalah diawali dengan bulan, koma kriterianya adalah bulan Februari, koma kriteria berikutnya adalah produk, range produk, produknya adalah shirt blue, kemudian kriteria ketiga adalah negara, range-nya ada di sini, kemudian negaranya adalah United Kingdom, UK. Oke. Maka hanya ada 449 hasil penjualan di bulan Februari dengan produk shirt blue di negara UK. Ya, udah. Nah, sekarang untuk memakai sintaks wildcard itu bintang ya. Saya ingin mencari produk yang berakhiran UE aja. Gimana? Jumlahnya berapa penjualannya? Oke. Sum if sum range adalah ini. Kemudian kriterianya adalah, nah ini kriterianya, karena dia teks kita pakai quote wildcard UE, kemudian quote tutup kurung tanda kutip tutup. Setelah itu kriteria range dulu dong. Kriteria range dulu adalah ini, produknya, baru kriterianya UE itu. UE adanya di karena dia teks kita harus quote unquote ya, pakai kutip buka, kutip tutup. Dimana karena dia wildcard, maka kita pakai bintang, cari UE tutup, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ada 4124. Coba perhatikan. Kita lihat di sini ya. Ini UE. Mana lagi? UE. Kita uji ya. Nah, 4124. Benar kan? 4124. Jadi sintaksnya betul. Nah, itu. Jadi kita bisa membuat sum if dari beragam kriteria, menjumlahkan angka dari beragam kriteria. Nah, sekarang saya ingin mencari jumlah baju. Kalau jumlah berarti count ya, count ifs. Kalau count if berarti cuma satu kriteria. Count if pakai S berarti banyak kriteria. Karena sebetulnya lebih ringkas dengan count ifs, maka kita pakai count if S. Count if dengan S, kriteria range ya adalah bulan dulu, Februari, Januari sampai Mei di sini. Kemudian kriterianya adalah Februari. Saya mau cari penjualan yang ada di bulan Februari saja. Ada berapa banyak sih penjualan? Bukan penjualan, jumlah t-shirtnya, jumlah shirtnya ya. Kriteria satunya udah Februari, kita tutup. Ada 8. Coba kita hitung Februarinya ada berapa. Februarinya ya, bukan produknya tapi Februarinya. Nih, count ada 8. Betul, ada 8. Nah, sekarang ada 2 kriteria, bulannya Februari, kemudian produknya shirt white. Ada berapa kali terjadi kondisi ini, Februari dan
shirt white ini terjadi. Kita harus hitung. Daripada capek hitung, kita count if aja. Count if sama dengan count if kurung buka, kriterianya dimulai dengan bulan, dimana kita mencari bulannya adalah Februari. Kemudian kriteria berikutnya ada di produk, dimana produknya adalah shirt white. Ini ke sini. Udah seperti itu aja. Kita kurung tutup. 4. Coba cek. Februari shirt white. Februari shirt white nih 1. Februari shirt white. Februari shirt white. Ya. Februari shirt blue, Februari shirt white. Nah, udah berapa sel? 1, 2, 3, 4 sel ya, betul sel. Kalau saya mau tambahkan satu kriteria lagi, USA, gimana? Mudah saja, tinggal kita count if as kriteria range-nya di bulan, kemudian Februari sebagai kriteria pertama, range kriteria kedua ada di sini di produk, yang kita pilih produk shirt white, koma kriteria ketiga adalah negara, dimana negaranya adalah USA, kurung tutup enter. 3 berarti hanya ada 3 dengan kondisi yang memenuhi syarat seperti ini. Bulan Februari di USA, shirt white ya di USA, shirt white USA Februari, kemudian shirt white lagi, satu lagi ada nih shirt white USA ini 3 ya, 1, 2, 3 sel, 3 betul, 3 aja nih. Berapa banyak shirt were sold from the below kriteria? Ada 3. Oke, kemudian kita coba yang berikutnya adalah kalau kriterianya berupa angka, number, gimana nih caranya? Ini ada contoh. Kriteria di sini adalah angka, nilai properti, dan komisi. Kita ingin mendapatkan berapa sih jumlah nilai properti yang lebih dari 160 juta lah, ini karena ada 03. Berapa banyak kalau dijumlahkan nih, harusnya kan kalau di atas 160.000 yang ini nggak masuk, yang masuk ini saja. Kalau ini dijumlah 900.000, nah kita harus dapatkan nilai 900.000. Caranya sama, kita sum if kan, if dulu aja, sum if aja karena satu kriterianya. Sum if kriterianya adalah di sini, di range ini. Range yang akan dipakai adalah nilai properti yang mau dijumlahkan ya, range. Kriterianya adalah apa? Kriterianya lebih dari 160.000. Nah, kalau lebih dari 160.000, cara penulisannya harus begini. Ini kasih tanda kutip dulu, lebih besar 160.000, kutip tutup ya. Kemudian yang dijumlah ada di, sebetulnya nggak usah di sini, cukup sampai sini sebetulnya ya, cukup sampai sini. Tapi kalau kita mau tambahkan yang dijumlah boleh juga ini gitu ya, sama juga gitu. Oke, jadi kita lihat di sini adalah A42 sampai A45 sebagai range-nya, range angka atau range kriteria, range kriteria di mana kriterianya adalah lebih besar dari 160.000
dan yang akan dijumlah adalah nilai propertinya. Kalau sekarang yang mau dijumlah adalah nilai komisinya, gimana? Nilai komisi yang dijumlah gampang. Kita bikin sum if juga. Sum if range-nya adalah ini dengan kriteria di atas 160.000. Pakai quote ya. Kemudian yang di range, di sum yang mana? Yang komisi. Nah, komisi ada di tab kolom komisi ini. Kita kurung tutup. Udah. Jadi akan dijumlahkan yang di atas 160.000 kriteria nilai properti. Berarti yang ini saja. Nih. Nilainya 63.000. Sama aja. Nah, tadi kita menggunakan kriteria pakai ini ya. Pakai operasi lebih besar gitu ya. Bagaimana kalau kita merujuk ke sel si kriterianya? Kita merujuk ke sel gimana? Di sini sel langsung angka, bukan ada tanda ininya lebih besarnya ya, langsung angka aja. Padahal kriterianya lebih besar dari 160.000. Nah, kita harus menggunakan tambahan sintaks namanya concatenate dan sintaks operasi. Operasinya di sini lebih besar. Jadi caranya sama aja gini. Sum if dimana range-nya adalah ini yang mau kita jumlah, yang mau jadi kriteria, kemudian kriterianya ada di sel ini. Nah, kalau kita langsung ke sini, ini akan salah. Yang di sum adalah ini juga. Akan 0. Karena dia tidak mendapatkan angka 160.000 ini. Dan tadi kita minta syaratnya ini lebih besar dari 160.000 ya. Kalau kita taruh di sini, di 160.000 ini lebih besar, tanda begini, pasti salah nih. Tuh. Problem this formula. Yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan quote di sini di tanda operasi lebih besar ini. Quote, kemudian tambahkan ampersand. Ampersand itu tanda dan sebagai concatenate ya, penggabungan. Digabungkan lebih besar dan angkanya itu. Kita enter, bisa dihitung. Nah, kalau sudah ada tanda lebih besarnya gimana? Nah, ini lebih mudah juga karena tidak perlu lagi pakai concatenate. Langsung aja pakai tanda kutip. Jadi kita bikinnya gini, sum if range-nya ini, range yang mau diambil kriterianya, kemudian kriterianya adalah, nah kriterianya adalah ini, tidak begini ya, tapi harus pakai tidak perlu tanda kutip lagi karena ini sudah merujuk ke selnya, sel yang sudah ada tanda operasinya. Coba ya kita lihat sum range-nya ini 90.000 juga ya. Berarti kalau merujuk ke sel yang sudah ada tanda operasinya, di sini operasinya lebih besar, kita tinggal langsung aja rujuk ke selnya. Tapi kalau belum ada rujukan operasinya apa, maka di dalam rumusnya harus ditambahkan operasinya apa, baru dikasih ampersand atau tanda dan kemudian selnya. Misalkan saya mau ganti kurang dari atau sama dengan 160.000. Nah, itu bisa hitung. Ada 100.000 yang ini saja yang kurang dari 160.000, ya kan? Gitu. Jadi bisa kita merujuk ke sel, bisa juga langsung kita pakai langsung diketik ya, kita ketik si kriterianya. Kalau ini kita tadi langsung kita ketik kriterianya lebih besar 160.000 dalam quote unquote ya, dalam kutip buka kutip tutup.
Kalau tidak diketik, kita menggunakan referensi cell, kita langsung pakai quote unquote di operasinya. Di operasinya adalah lebih besar, logic operationnya adalah lebih besar, dan diikuti dengan tanda dan ini serta selnya. Jadi digabung ini dengan concatenate itu dengan dan. Oke. 900.000. Oke, sip. Sekarang kita beralih ke count if s. Nah, jadi ada beberapa kriteria. Kalau tadi count if hanya satu kriteria, ini count if pakai s berapa kriteria. Di sini untuk kriterianya gabungan dari angka dan teks. Saya ingin menghitung jumlah orang, jumlah nama-nama ini yang ada di wilayah timur dan nilai ordernya lebih dari 50. Ada dua kriteria berarti ya. Kita hitung count if s, di mana kriterianya adalah wilayah. Wilayah ada di sini, kita range ya. Kemudian kriteria pertama adalah timur. Ini kita kunci aja nih, kita kunci F4. Oh sorry, ini kita kunci F4. Kriterianya ada di timur. Kemudian kriteria range berikutnya adalah order yang ada di kisaran ini, di kolom order. Kita kunci. Kemudian kita pilih kriteria yang dipakai adalah lebih besar sama dengan 0. Nah ini, ingat tadi ya, kalau sudah ada tanda operasi langsung aja klik selnya, kita kurung tutup, dia akan ketemu bahwa kriteria nama penjual yang ada di wilayah timur itu ada berapa orang? Ada 2, Susi dan Boni. Tapi yang memenuhi kriteria atas 50 hanya 1 orang, yaitu Boni. Jadi 1 orang. Bawahnya gimana? Kalau barat, utara, selatan, tinggal kita double klik aja. Karena kita sudah kunci. Kita sudah kunci ya di sini kriteria range-nya. Kriteria range pertama dan kriteria range kedua kita kunci. Ini dan ini. Sehingga kita bisa drag and drop. Kita bisa drop ke bawah gitu ya. Coba kita lihat barat. Di mana barat cuma ada 1. Dan dia di atas 50. Jadi hanya series. Nah ini. Kalau utara ada 2 katanya. Utara ada 2. Utara nih 2. Dua-duanya di atas 50 benar. Selatan di atas 50 0 karena memang cuma ada 1 dan dia di bawah 50. Oke, sekarang average if. Lanjut ke fungsi berikutnya. Rata-rata nih. Rata-rata dengan beberapa kriteria. Kita mulai dengan satu kriteria dulu. Saya ingin lihat rata-rata skor rata-rata untuk tabel seperti ini. Tabel ini isinya adalah ada nama siswa, ada tipe sekolah, ada kelasnya, dia kelas berapa, kemudian nilai skornya. Kemudian saya ingin tahu rata-rata di kelas anak kelas 9 itu berapa sih nilainya. Anak kelas 9 itu rata-rata skornya berapa sih. Kita gunakan average if ya, average if. Bisa juga dengan if, tapi pakai if juga karena 1 ya, apa. Average if, dimana range yang pertama adalah range apa yang kita ingin lihat. Range-nya adalah kelasnya ya. Kelas apa, skor nih. Skor dong. Atau ini, bentar. Average. Range-nya ini. Ya, harus ini dulu. Kalau ini kan nggak pakai S ya, average if ya. Jadi arahkan dulu ke sini. Kita ingin cari kelas. Kelasnya kelas yang mana? Kelas 9 nih. Nah, kemudian yang di average, yang skornya, yang di average apa? Skornya tentunya, skornya ini skornya. Nah gitu. Kurung tutup 86. Nah coba kita pakai sum i ya. Average if S pakai. Lebih gampang pakai average if karena nggak pusing kita.
kadang-kadang ketukar-tukar. Nah, average if S ini langsung ngarah ke skornya. Apa yang mau di rata-rata nih? Skornya. Oke, skornya ya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya ada kelasnya. Range kelasnya ini. Saya mau lihat di kelas 9. Nah, ini. Kurung tutup. Sama kan? Kalau yang ini gimana? Kalau kita drag ke sini. Benar nggak sih? Betulnya? Salah tuh, geser dia ke bawah. Karena kan nggak dikunci di sini ya. Kalau kita kunci, range ini dikunci, ini dikunci. Kemudian mana yang dikunci? Oh, sorry, salah. Ini yang dikunci bukan ini, tapi yang ini. Ini kita kunci. Yang ini juga kita kunci. Ini kan? Ya, ini kita kunci. Nah, yang ini bisa bergerak ke bawah ini. Ya. Sesuai dengan ininya, dengan kriterianya. Ini pakai sum if ya, average if. Kalau ini sum average if pakai S. Ini pakai, ini pakai if semua. Ini kita lihat, nah ini geser karena di copy ke bawah. Ini kalau sudah dibetulin kita bisa pakai ini. Jadi ngunci nih. Waduh, ini ada salah juga. Salah. Gampangnya sih kita langsung aja ya, average if, karena if satu kriteria, range yang dimaksud ada range kelas ini, kelasnya F4, kemudian kriterianya adalah kelas 12. Oke, kemudian yang di rata-ratakan adalah skornya. Ya, gitu ya. Kemudian kalau ada dua kriteria, selain kelas, ada juga tipe sekolahnya. Saya ingin tahu rata-rata untuk skor kelas 12, tapi asal sekolahnya itu dari sekolah non unggulan. Gini, asal sekolah asal sekolahnya non unggulan, dan saya ingin coba juga cari yang dari sekolah non unggulan dan unggulan. Bedanya apa? Skornya berbeda, mana yang lebih tinggi? Kita bisa hitung ya. Kita hitung dengan average if. Average if di mana average range-nya ada di sini, di skornya. Oke. Kemudian kriteria range-nya adalah kelasnya. Kriteria itu kelasnya ada di sini, kriteria range, karena range jadi ada sekumpulan angka, dimana kriteria pertamanya adalah kelas. Di sini bisa kita pilih ini 12 atau ketik aja 12. Kelas 12 berapa range-nya? Dan ada kita minta satu kriteria lagi, di mana kriteria range kedua adalah asal sekolah. Ada unggulan non unggulan ya. Ini kita blok. Kemudian kriterianya saya ingin yang non unggulan. Non unggulan bisa saya klik di sini, atau kita ganti B71 ini dengan quote unquote, karena dia teks. Non harus sama ya, unggulan. Kurung tutup, enter. Wah, ada yang salah. Mana salahnya? Coba kita perhatikan. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Average ifs, mana average range-nya adalah ini, nilai ini. Kemudian kriteria range-nya ada kelasnya, ada di sini kelas 1 12.
di mana kriteria pertamanya adalah kelas 12, kriteria kedua adalah asal sekolahnya, di mana saya mengambil sekolah non unggulan. Mungkin saya pilih aja selnya. Kita close, ada 80 nilainya, skornya 81. Jadi anak-anak dari asal sekolah non unggulan di kelas 12 itu nilai rata-ratanya 81. Tapi kalau di sekolah unggulan gimana? Sekolah unggulan kita bisa sama saja average. If average range yang akan dihitung adalah ini skornya, dimana kriteria pertama adalah kelasnya, kelas yang dipilih adalah kelas 12, kemudian kriteria berikutnya adalah asal sekolahnya, dimana sekolah yang kita pilih adalah sekolah unggulan. Kita kurung tutup enter. Nah, ternyata di sekolah non unggulan lebih tinggi skor rata-ratanya dibanding sekolah unggulan. Jadi kita bisa tahu ya dengan cepat. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, fungsi-fungsi dari sum, count, dan average if ya. Sum if, count if, dan average if. Silakan dipelajari. Kalau masih banyak kesulitan, silakan beri komentar di bawah. Bahannya juga akan saya posting di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.